Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Devi Triani, NPM 191000055. Saya di sini akan menjelaskan tentang sejarah dan masa depan pendidikan hukum di Indonesia yang pada saat waktu itu adanya kuliah umum. Pendidikan merupakan suatu penting dalam generasi anak Indonesia. Setiap manusia membutuhkan pendidikan, sampai kapan dan dimanapun ia berada. Pendidikan sangatlah penting, yang artinya pendidikan dalam manusia akan sulit berkembang dan bahkan akan menurun. Dengan demikian, pendidikan harus benar-benar diarahkan untuk menghasilkan manusia yang berkualitas dan mampu bersaing, menciptakan budi pekerti yang luhur dan bermoral yang sangat baik. Tujuan pendidikan yang harus diharapkan adalah mencerdaskan kehidupan suatu bangsa dan mengembangkan anak Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki pengetahuan dan keterampilan yang luas, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang bagus, serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Pendidikan harus mampu mempersiapkan warga negara Indonesia agar dapat berperan aktif dalam seluruh lapangan bermasyarakat. Hal-hal anak Indonesia yang berpendidikan itu harus mempunyai berpikir yang luas dan memiliki potensi yang baik. Dan di sini saya akan menjelaskan sejarah pendidikan hukum di Indonesia atau demokrasi terpimpin. Nah, yang pertama ada serangan ideologis, yaitu menghilangkan otonomi hukum. Yang kedua, pendidikan untuk sarjana hukum yang mendukung revolusi. Terus di sini ada faktor yang menyebabkan masalah. Yang pertama, konservatisme. Yang kedua, pendanaan. Yang ketiga, beban administrasi. Yang keempat, inti hukum sebagai disiplin. Sejarah pendidikan hukum di Indonesia pada saat Orde Baru. Yang pertama, sarjana hukum tanpa negara hukum, usaha reformasi dan usaha reformasi. Perdebatan mengenai pendidikan hukum di Indonesia. Yang pertama, formalisme. Yang kedua, keterampilan hukum. Yang ketiga, metode pengajaran. Dan yang terakhir, bahan pengajaran. Nah, generasi ke depan setidaknya wajib memiliki beberapa karakteristik guna menghadapi era serba fluktuatif. Di antaranya, karakteristik tersebut ada: yang pertama, memahami potensi diri. Yang kedua, menempatkan potensi diri di tempat yang tepat. Dan yang terakhir, mampu menjadikan dirinya sebagai individu yang penggerak perubahan masyarakat ke arah yang lebih baik. Ketiga karakteristik itu dapat hadir di bila mana proses pembelajaran yang diselenggarakan adalah proses yang menggembirakan, mencerahkan, dan memajukan. Menggembirakan adalah segala aktivitas mulai dari mendiagnosa kelas, memulai kelas, melakukan aktivitas inti pembelajaran, melakukan refleksi, sampai evaluasi. Jika kasih sayang telah dibangun oleh pengajar atau pendidik kepada peserta didiknya, maka dengan citra positif, yaitu kegembiraan, terlepas pembelajaran dan pengajaran itu dilaksanakan di level yang mana usia dini, dasar, menengah, atas, perguruan tinggi, tetap kegembiraan itu harus dihadirkan dalam proses tersebut. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.